warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ardiana Fianti dengan NIM 2302100424, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kelas saya, mata kuliah Hukum Pidana, dosen pengampu Bapak Antoni SH.MU. Soal yang pertama yaitu tentang asas legalitas. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Asas legalitas adalah suatu prinsip hukum yang menegaskan bahwa tindakan pidana hanya dapat dihukum pidana apabila tindakan tersebut telah jelas diatur dalam undang-undang atau KUHP. Contohnya, jika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan korban atau izin korban, maka tindakan tersebut dinamakan tindak pencurian dan diatur dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua yaitu asas ultimum remedium. Asas ultimum remedium adalah menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah semua alternatif penyelesaian lainnya dicoba. Contohnya yaitu jika terdapat seseorang melakukan tindak pidana terorisme, maka menurut asas ultimum remedium, hukuman yang bisa dikenakan adalah hukuman secara langsung, yaitu menurut undang-undang yang mengatur tentang terorisme. Soal yang kedua yaitu istilah apakah yang cocok untuk mengartikan apa itu istilah start bar fail. Istilah yang cocok untuk mengartikan start bar fail adalah yaitu tindak pidana yang dapat dipidana, yang berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya, jika seseorang mencuri, tindakan tersebut memenuhi unsur strafbar fail karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Yang ketiga yaitu apa itu delneming dalam hukum pidana serta bentuknya. Delneming dalam hukum pidana merujuk pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana. Bentuk-bentuk delneming yang pertama yaitu pelaku atau player, orang yang secara langsung melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu menyuruh melakukan, orang yang menginstruksikan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga yaitu turut serta melakukan, orang yang berpartisipasi dalam tindak pidana bersama pelaku utama. Yang keempat yaitu menganjurkan, orang yang mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana. Yang kelima yaitu pembantu, orang yang memberikan bantuan atau saran dalam pelaksanaan tindak pidana. Soal yang keempat yaitu apa delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut, delik ini hanya dapat diproses jika pengaduan dari korban. Contohnya adalah perzinahan, pasal 284 KUHP, di mana seorang istri dapat mengajukan pengaduan terhadap suaminya dan selingkuhannya. Tanpa pengaduan, kasus ini tidak dapat diajukan. Selanjutnya yaitu delik aduan relatif. Delik ini biasanya bukan delik aduan, tetapi bisa menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh orang tertentu, seperti anggota keluarga. Contohnya adalah pencurian dalam keluarga, pasal 367 KUHP,
di mana pengaduan dari anggota keluarga diperlukan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya tadi. Apabila itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.